Pernahkah kamu merasakan kondisi aneh ini? Seharian hanya duduk di kantor ber-AC atau pergi kuliah lalu pulang ke rumah. Tapi begitu malam tiba, kamu tetap merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Rasanya seperti otak menampilkan notifikasi sistem error, padahal kamu tidak sedang menjalankan aplikasi berat. Bisa jadi, kebiasaan-kebiasaan red flag tersembunyi yang kamu ulangi setiap hari inilah yang menguras energimu. Berikut adalah 6 kebiasaan yang membuat kamu selalu lelah meskipun tidak melakukan apa-apa yang berat. Mengecek ponsel begitu bangun tidur, jebakan update dunia yang membuat otak kaget karena informasi. Pertama-tama, mari kita lihat cara kita memulai dan mengakhiri hari. Waktu di mana energi dicuri secara diam-diam oleh sekelompok perilaku terkait informasi. Kebiasaan pertama yang kita bahas ini seperti racun bagi konsentrasi, tapi justru inilah yang kebanyakan dari kita lakukan begitu bangun tidur, mengecek ponsel. Jebakan bernama update dunia. Kamu membuka mata. Belum sempat menarik napas dalam-dalam, belum sempat merasakan kehangatan selimut. Tanganmu seolah bergerak karena refleks, meraba-raba mencari smartphone. Lalu, seberkas cahaya biru langsung menyorot matamu. Kamu memulai serangkaian tindakan yang kamu sebut iseng. Cek notifikasi Facebook, scroll beberapa story di Instagram, lihat TikTok apakah ada drama baru semalam, atau scroll email untuk melihat apakah ada deadline yang mengejar. Itulah tanda-tanda sindrom takut ketinggalan, FOMO. Tapi tahu tidak? Hanya dalam 5 menit itu, otakmu sudah dilempar langsung ke dalam badai informasi yang kacau. Secara biologis, saat baru bangun tidur, otakmu berada dalam kondisi gelombang alfa dan theta, kondisi paling rileks, kreatif, dan terhubung dengan diri sendiri. Memasukkan sejumlah besar informasi dari orang lain secara langsung membuatmu masuk ke mode reaktif, reactive mode, alih-alih mode proaktif, proactive mode. Hormon stres melonjak ketika kamu melihat pesan yang belum dibalas, postingan teman lama yang pamer prestasi, atau berita negatif. Kortisol, hormon stres, akan langsung melonjak. Tubuhmu memasuki mode bertarung meskipun kamu masih berbaring di tempat tidur. Kamu belum sempat mengisi energi untuk dirimu sendiri, tapi energi itu sudah terkuras untuk mengurus masalah-masalah dari dunia luar. Kamu merasa lelah karena sejak menit pertama hari yang baru, kamu sudah kehilangan kendali atas pikiranmu. 2. Scroll video pendek untuk hiburan. Istirahat palsu yang didominasi oleh mekanisme dopamin murahan. Beristirahat tapi tidak sungguhan juga merupakan salah satu kebiasaan buruk yang tidak disadari oleh banyak orang. Banyak teman bilang ke aku, "Loh, aku istirahat kok, aku rebahan sambil scroll TikTok semalaman." Tapi jujur saja, setelah 2 jam scroll video pendek 15-30 detik itu, apakah kamu merasa lebih segar atau kepalamu malah pusing dan terasa lebih hampa? Aku juga pernah terjebak dalam lingkaran balas dendam waktu tidur ini, memaksakan diri begadang untuk menamatkan serial demi menebus hari yang sangat melelahkan. Kenyataannya, itu bukanlah istirahat. Kamu hanya sedang mengganti jenis stimulan. Mekanisme dopamin murahan. Ketika kamu menonton konten yang menegangkan atau lucu secara terus-menerus, otak akan melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Tapi ini adalah jenis dopamin yang cepat dan murah. Hal ini membuat otakmu selalu dalam keadaan sangat terstimulasi. Perpindahan terus-menerus antara berbagai topik video memaksa otak untuk memproses informasi dengan kecepatan yang memusingkan. Sistem sarafmu sama sekali tidak beristirahat. Ia hanya sedang kekenyangan informasi. Selain itu, cahaya biru dari ponsel juga menekan melatonin yang membuat kualitas tidurmu menurun drastis. Itulah sebabnya kamu tidur 8-9 jam, tapi saat bangun pagi, badanmu masih terasa berat seperti timah. 3. Tanpa sadar membandingkan diri di media sosial, lubang hitam yang menguras harga diri dan menciptakan tekanan dari teman sebaya. Kelompok perilaku komunikasi dan caramu menggunakan media sosial. Setelah menyerap sejumlah besar informasi, cara kita membandingkan diri dengan dunia dan memperlakukan orang di sekitar kita terus menciptakan retakan energi lainnya. Kita Gen Z sering bercanda tentang flexing, tapi kenyataannya, di balik tawa itu ada rasa sakit diam-diam saat kita scroll media sosial. Kamu melihat temanmu punya tas baru, melihat kenalan jalan-jalan ke Eropa, melihat teman seangkatan baru saja dapat beasiswa besar atau gaji ribuan dolar. Ada kalanya setelah scroll LinkedIn atau Instagram, aku merasa tertekan oleh teman sebaya, peer pressure, sampai ingin menghapus aplikasinya karena merasa semua orang hebat sekali. Meskipun tidak sengaja, otakmu akan secara otomatis melakukan perbandingan. Orang lain maju, kok aku diam di tempat?
Kenapa hidupku sial begini? Itulah manifestasi dari kebiasaan membandingkan diri secara tidak sadar. Mekanisme menguras harga diri. Dalam psikologi, ini disebut perbandingan sosial ke atas, upward social comparison. Masalahnya adalah, kamu membandingkan bagian di balik layar hidupmu yang berantakan dengan film indah orang lain yang sudah diedit. Setiap kali kamu merasa minder, otak akan mengirimkan sinyal yang mirip dengan rasa sakit fisik. Kelelahan di sini bukan karena kamu bekerja sedikit atau banyak, melainkan karena kritik diri, self-criticism. Kamu menghabiskan banyak sekali kalori untuk menghadapi perasaan iri, minder, dan cemas. Perasaan tidak pernah cukup baik adalah lubang hitam yang menyedot habis semua energi positifmu. 4. Mengatakan saat sebenarnya ingin bilang tidak. Kelelahan yang datang dari mencoba memakai topeng orang baik. Apakah kamu seorang people pleaser sejati? Seorang teman mengajak main padahal kamu sangat mengantuk. Kamu setuju. Seorang rekan kerja minta tolong dibuatkan laporan padahal kamu juga sedang sibuk. Kamu mengangguk. Kamu takut orang lain menganggapmu sombong, tidak antusias, atau dikucilkan dari kelompok. Kita sering menyebut ini sebagai hidup untuk orang lain, tapi sebenarnya itu adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Harga dari rasa tidak enakan. Setiap kali kamu bilang iya kepada orang lain sementara hatimu ingin bilang tidak, kamu menciptakan konflik batin yang sangat besar. Konflik ini menciptakan stres saraf kronis. Energimu seperti rekening bank, dan kamu meminjamkannya ke semua orang tanpa pernah menagihnya kembali. Di penghujung hari, saat kamu ingin menyisihkan sedikit energi untuk hobi pribadi, kamu sadar bahwa kamu sudah bangkrut. Terlalu sering bilang iya membuatmu kehilangan batasan pribadi, boundaries. Ketika batasan itu dilanggar, kamu akan merasa lesu, kesal, dan kehilangan arah. Berpikir berlebihan, overthinking, menjadikan diri sendiri sutradara dari skenario-skenario buruk yang belum pernah terjadi. Terakhir, dan yang paling berbahaya, adalah peperangan tanpa akhir yang terjadi di dalam pikiranmu, atau dengan kata lain, kelompok perilaku internal. Kebiasaan overthinking tentang hal-hal yang belum terjadi, sutradara dari skenario-skenario buruk. Kamu akan melakukan presentasi, dan malam sebelumnya, kamu menghabiskan 3 jam membayangkan dirimu bicara terbata-bata, laptop rusak, atau semua orang di bawah menertawakanmu. Atau kamu mengirim pesan ke gebetan, dan dia belum membalas. Lalu kamu membayangkan ribuan alasan. Apa aku membosankan ya? Atau dia sudah benci aku? Aku pernah tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi, hanya untuk mengulang-ulang ucapan salah dari 5 tahun yang lalu dan merasa sangat cringe. Saat otak bekerja berlebihan, otak manusia cenderung memprioritaskan informasi negatif untuk membantu kita bertahan hidup sejak zaman prasejarah. Namun di zaman modern, mekanisme ini justru merugikan kita. Saat kamu cemas tentang masa depan, tubuhmu akan mengaktifkan mode stres akut. Jantung berdebar lebih cepat, napas menjadi lebih dangkal, otot-otot menegang. Meskipun kamu hanya duduk diam di kursi, tubuhmu bereaksi seolah-olah sedang lari dari harimau buas. Mempertahankan kondisi siaga 1 ini dalam waktu lama akan membuat sistem saraf kelelahan. Itulah mengapa setelah semalaman overthinking, kamu bangun dan merasa seperti baru saja dikeroyok. Perfeksionisme dan penundaan, energi terkuras oleh jebakan bernama kesempurnaan dan kritik diri. Kebiasaan perfeksionisme dan penundaan, jebakan kesempurnaan. Banyak anak muda sekarang sangat takut gagal, yang membuat mereka selalu ingin semuanya 10/10 sejak awal. Kamu ingin menulis esai yang sangat bagus, tapi karena takut kalimat pertama tidak cukup mengesankan, kamu hanya duduk menatap layar kosong sepanjang sore. Kamu ingin nge-gym, tapi karena belum membeli setelan olahraga terbaik atau memilih jadwal latihan paling pas, kamu memutuskan untuk tidak jadi berolahraga. Mungkin banyak yang pernah sepertiku waktu sekolah. Menghabiskan semalaman hanya untuk menata Notion agar terlihat estetik, lalu akhirnya tidak mengerjakan tugas sama sekali. Kelelahan akibat perfeksionisme. Perfeksionisme bukanlah motivasi, melainkan sebuah penghalang. Hal itu membuatmu menghabiskan banyak sekali energi untuk persiapan daripada pelaksanaan. Menunda-nunda bukan karena kamu malas, tapi karena kamu terlalu takut. Energimu terkuras oleh kritik diri. Kenapa aku tidak sehebat orang lain? Kalau salah, malu banget. Membawa standar yang terlalu tinggi di pundak membuat setiap langkahmu terasa berat seperti memikul batu. Pada akhirnya, kamu lelah bukan karena bekerja, tapi karena tekanan tak terlihat yang kamu bebankan pada dirimu sendiri. 7. Perjalanan mendapatkan kembali energi dari langkah-langkah terkecil.
Lihat kan, perjalanan untuk mendapatkan kembali energi bukan berarti kamu harus liburan mewah atau membeli suplemen mahal. Kuncinya adalah berani menghadapi kebiasaan-kebiasaan sepele sehari-hari. Hal-hal ini mungkin terlihat normal jika dilihat satu persatu, tapi jika digabungkan, mereka menciptakan kondisi lelah kronis, sejenis kelelahan diam-diam namun terus-menerus. Jangan jadikan dirimu budak notifikasi. Tantang dirimu dengan 20 menit pertama tanpa ponsel. Jika profil seseorang membuatmu lelah alih-alih terinspirasi, beranikan diri untuk menekan tombol unfollow. Belajarlah menolak untuk menghormati batasan pribadi. Ganti slogan sempurna dengan selesai. Done is better than perfect. Belajarlah untuk beristirahat dengan berkualitas. Putuskan semua stimulan dari luar. Jangan mencoba mengubah semua ini sekaligus. Kamu justru akan semakin lelah karena tekanan untuk berubah itu. Pilihlah satu hal yang paling sering kamu lakukan. Cukup satu hal saja, dan mulailah memperbaikinya dari hari ini. Mungkin malam ini kamu akan tidur 30 menit lebih awal tanpa membawa ponsel ke tempat tidur. Atau besok kamu akan berani bilang tidak pada ajakan yang sebenarnya tidak ingin kamu ikuti. Jadi, dari 6 kebiasaan ini, manakah pencuri yang paling banyak mengambil energimu? Perubahan yang berkelanjutan selalu dimulai dari langkah-langkah terkecil. Dan ingatlah, hal terkuat yang bisa kamu lakukan terkadang bukanlah berusaha lebih keras, melainkan berani mengurangi sedikit hal-hal yang merusak jiwamu. Bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini agar kita bisa bersama-sama membangun gaya hidup yang lebih sadar dan penuh energi setiap hari. Dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.